Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pedoman umum dan pedoman khusus beracara. Pedoman umum yang pertama itu permohonan. Permohonan diajukan kepada ketua PA di tempat tinggal pemohon secara tertulis. Perkara permohonan harus ditulis oleh hakim dalam bentuk penetapan. Jenis-jenis permohonan: pengangkatan wali bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan yang belum menikah, permohonan pengangkatan wali atau pengganti bagi orang dewasa dalam undang-undang, permohonan dispensasi nikah, permohonan pengangkatan anak, dan permohonan sita. Gugatan yang kedua yaitu gugatan. Gugatan diajukan secara tertulis oleh penggugat yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam bentuk register setelah penggugat membayar pajak biaya perkara. Yang ketiga yaitu beracara secara pro deo. Penggugat atau pemohon yang tidak mampu dalam mengajukan permohonan berperkara secara pro deo bersama dengan surat gugatan baik secara tertulis maupun secara lisan. Jika selain dalam bidang perkawinan, maka pemohon itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atau gugatan pemohon. Pemohon harus melampirkan surat keterangan tidak mampu. Majelis hakim yang telah ditunjuk mengenai perkara tersebut melakukan sidang insidentil perkara secara pro deo. Jika tidak dikabulkan, pemohon diperintahkan membayar dalam waktu 14 hari. Yang keempat yaitu kewenangan relatif. Pengadilan agama memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Ketentuan lebih jelasnya pada pasal 118 HIR 142 RGB. Yang kelima itu kewenangan absolut. Kewenangan absolut atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Yang keenam yaitu kuasa atau wali. Kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wali dari penggugat, tergugat atau pemohon. Termohon yaitu advokat, jaksa, biro hukum pemerintah, dan direksi. Kuasa harus memiliki surat kuasa. Pencabutan kuasa oleh pemberi kuasa tidak perlu persetujuan penerimaan kuasa. Yang ketujuh yaitu perkara gugur. Gugatan dapat digugurkan jika penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir atau tidak mengirim kuasanya untuk hadir. Yang kedelapan itu perkara dibatalkan jika panjar biaya sudah habis, pihak berperkara ditegur untuk membayar dalam tenggat 30 hari. Apabila tidak membayar, maka perkara tersebut dapat dibatalkan dalam bentuk putusan dengan amar. Yang kesembilan itu pencabutan gugatan. Pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum penunjukan majelis hakim dituangkan dalam bentuk penetapan ketua PA. Jika dicabut setelah penunjangan dan belum ditetapkan hari sidangnya, dituangkan dalam bentuk penetapan ketua majelis. Pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan tergugat. Namun jika setelahnya harus dengan persetujuan tergugat. Kesepuluh yaitu perkara first take. Dapat dikabulkan dengan first take apabila tergugat tidak datang pada sidang pertama, tergugat tidak mengirim wali, wakil atau kuasanya. Yang ke-11 yaitu perlawanan terhadap putusan first take.
Tergugat yang dihukum fast track berhak mengajukan fast track dalam waktu 14 hari. Perkara fast track sedapat mungkin dipegang dan majelis hakim yang menjatuhkan putusan fast track apabila dalam memeriksa pihak penggugat tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan secara kontraktir. Tenggang waktu perlawanannya yaitu 14 hari. Yang ke-12 yaitu perubahan gugatan. Perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum, secara perdata tidak merubah atau menyimpang dari kejadian material. Atas inisiatif penggugat, sebelum tergugat memberikan jawaban, jika sudah ada jawaban dari tergugat, maka harus dengan persetujuan tergugat. Yang keenam yaitu kuasa atau wali. Kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wali dari penggugat, tergugat atau pemohon. Termohon yaitu advokat, jaksa, biro hukum pemerintah, dan direksi. Kuasa harus memiliki surat kuasa. Penjemputan kuasa oleh pemberi kuasa tidak perlu persetujuan penerimaan kuasa. Yang ketujuh yaitu perkara gugur. Gugatan dapat digugurkan jika penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir atau tidak mengirim kuasanya untuk hadir. Yang kedelapan itu perkara dibatalkan jika panjar biaya sudah habis, pihak berperkara ditegur untuk membayar dalam tenggat 30 hari. Apabila tidak membayar, maka perkara tersebut dapat dibatalkan dalam bentuk putusan dengan amar. Yang ke-9 itu penjemputan gugatan. Penjemputan gugatan yang dilakukan sebelum penunjukan majelis hakim dituangkan dalam bentuk penetapan ketua PA. Jika dicabut setelah penunjangan dan belum ditetapkan hari sidangnya, dituangkan dalam bentuk penetapan ketua majelis. Pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan tergugat. Namun jika setelahnya harus dengan persetujuan tergugat. Ke-10 yaitu perkara first take. Dapat dikabulkan dengan first take apabila tergugat tidak datang pada sidang pertama. Tergugat tidak mengirim wali, wakil atau kuasanya. Yang ke-11 yaitu perlawanan terhadap putusan first take. Tergugat yang dihukum first take berhak mengajukan first take dalam waktu 14 hari. Perkara first take sedapat mungkin dipegang dan majelis hakim yang menjatuhkan putusan first take apabila dalam memeriksa pihak penggugat tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan secara kontraktir. Tenggang waktu perlawanannya yaitu 14 hari. Yang ke-12 yaitu perubahan gugatan. Perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum, secara perdata tidak merubah atau menyimpang dari kejadian material. Atas inisiatif penggugat, sebelum tergugat memberikan jawaban, jika sudah ada jawaban dari tergugat, maka harus dengan persetujuan tergugat. Selanjutnya adalah gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun lisan. Gugatan dalam konvensi dan rekonvensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan, kecuali apabila menurut pendapat hakim salah satu dari gugatan dapat diputus terlebih dahulu. Gugatan rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi. Apabila gugatan konvensi dicabut, maka gugatan rekonvensi tidak dapat diajukan.
Selanjutnya, kumulasi gugatan. Kumulasi berarti penggabungan. Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif. Subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan, sedangkan objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan. Apabila dalam salah satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan. Selanjutnya, masuknya pihak ketiga dalam proses perkara. Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu vogging, intervensi, dan reach-waring tidak diatur dalam HIR atau RBG, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada pasal 279 dan seterusnya dan pasal 70 sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan baik dalam hukum material maupun hukum formil. Vogging adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat, sedangkan intervensi atau Tussenkoms adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan atau diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Sedangkan reach-waring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat yang diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan ataupun tertulis. Gugatan perwakilan kelompok. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2002, gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri atau untuk dirinya dan kelompok yang diwakilinya. Biasanya, gugatan perwakilan kelompok ini diajukan dalam perkara wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Gugatan untuk kepentingan umum. Organisasi pemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat dalam perkara wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Lembaga swadaya masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Selanjutnya, perdamaian atau mediasi. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Ini berdasarkan pada pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG. Selanjutnya, penggugat atau tergugat meninggal dunia. Jika penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara. Jika dalam proses pemeriksaan perkara tergugat meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara. Dalam perkara perceraian, jika salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia, maka gugatan perceraian digugurkan. Ini berdasarkan pada pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengunduran sidang. Jika perkara tidak dapat diselesaikan pada sidang pertama, pemeriksaan diundurkan sampai sidang berikutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pengunduran sidang ini harus diumumkan dalam persidangan. Nah, selanjutnya tangkisan atau eksepsi. Eksepsi mengenai kewenangan absolut dapat diajukan selama proses pemeriksaan perkara dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Jika eksepsi mengenai kewenangan relatif tersebut dikabulkan, maka putusan sela tersebut merupakan putusan akhir dan dapat diajukan upaya hukum. Jika eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara dan dalam pertimbangan hukum maupun dalam diktum putusan tetap disebutkan. Selanjutnya, pengunduran diri hakim disebabkan karena persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera atau dengan pihak yang mengadili. Selanjutnya, hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara sidang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
Untuk yang selanjutnya adalah alat bukti. Jika dalil penggugat dibantah oleh tergugat, maka penggugat wajib membuktikan, sedang tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya. Sesuai ketentuan pasal 163 HIR, pasal 284 RPG, ada 5 macam alat bukti, yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pemeriksaan setempat untuk perkara-perkara yang mengenai tanah, hakim wajib memperhatikan surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, yaitu agar majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, terutama tentang letak, luas, batas tanah untuk mendapatkan penjelasan atau keterangan secara terperinci. Jika tanah terletak di wilayah pengadilan agama lain, pengadilan agama meminta bantuan pemeriksaan setempat kepada ketua pengadilan agama tempat tanah sengketa tersebut, dan berita acaranya dikirim kepada pengadilan agama yang meminta. Selanjutnya, sita jaminan. Sita jaminan dilakukan atas perintah hakim atau ketua majelis atas permintaan pemohon sita sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Ada 2 jenis macam sita jaminan. Yang pertama, sita jaminan terhadap barang milik tergugat atau konservatoir beslak, dan yang kedua, sita jaminan terhadap barang bergerak milik penggugat atau revindikator beslak. Jika permohonan sita diajukan bersama-sama dalam surat gugatan, maka majelis hakim mempelajari gugatan tersebut dengan seksama apakah permohonan sita yang diajukan itu beralasan atau tidak. Selanjutnya, terkait dengan sita jaminan terhadap barang milik tergugat, konservatoir, majelis hakim dalam mengabulkan permohonan sita harus ada sangkaan yang berasalan bahwa tergugat berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat. Sedangkan sita terhadap barang milik penggugat atau revindikator beslak, penyitaan atas barang bergerak milik penggugat yang dikuasai tergugat. Selanjutnya adalah putusan. Yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan agama yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verset atau banding, putusan pengadilan tinggi agama yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi. Menurut sifatnya, putusan itu ada 3, yaitu deklaratif, putusan yang isinya bersifat menerangkan. Yang kedua, konstitutif, adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa. Yang ketiga, putusan kondemnatoir, adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari presentasi Mbak Hesti, yaitu mengenai pedoman khusus. Di dalam pedoman khusus tersendiri ada mencakup tentang hukum keluarga. Yang pertama di dalamnya yaitu izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 tahun 1974. Kemudian izin kawin, dispensasi kawin, dan wali adol. Kemudian poin yang ketiga itu menjelaskan tentang penolakan perkawinan pasal 21 UU 1 tahun 1974 terhadap penolakan perkawinan dari PPN. Calon mempelai dapat mengajukan permohonan pencabutan surat penolakan dari PPN ke pengadilan agama. Yang keempat atau poin keempat yaitu pencegahan perkawinan, dan yang poin kelima pembatalan perkawinan. Kemudian pengesahan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat 5 UU nomor 22 tahun 1946. Dan selanjutnya yaitu perkawinan campuran diatur dalam pasal 60 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Kemudian di dalam pedoman khusus hukum keluarga sendiri juga mencakup cerai talak, cerai gugat, harta bersama, talak huluk, sikok, lian. Kemudian syarat formil dan material di dalamnya terdapat yaitu yang pertama asal-usul anak, pemeliharaan anak, perwakilan, dan pengangkatan anak. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Yang kedua itu ada hukum kewarisan. Hukum material mencakup KHI dan jurisprudensi yang bersumber dari Al-Quran.
KHI ini memiliki beberapa azas, yaitu bilateral parental, ahli waris langsung dan pengganti, ijbari, individual, keadilan berimbang, waris karena kematian, hubungan darah, wasiat wajibah, egalitar, dan retroaktif terbatas. Kemudian yang ketiga itu ada wasiat dan hibah. Wasiat dan hibah ini diajukan ke pengadilan agama, lalu pembatalan gugatannya berbentuk kontensius, kemudian yang mengajukan adalah ahli waris dan pihak yang berkepentingan. Yang keempat yaitu ada wakaf. Wakaf ini, gugatan sengketa wakaf dapat diajukan oleh perorangan atau oleh kelompok. Lalu yang kelima ada ekonomi syariah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berpedoman pada Perman nomor 2 tahun 2008 KHI Ekonomi Syariah. Kemudian yang keenam itu ada sengketa kewenangan mengadili. Sengketa kewenangan mengadili ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 1996. Kemudian yang terakhir itu ada Itsbat Ruqyatul Hilal. Ini sidang dilakukan di tempat Ruqyatul Hilal, kemudian sesuai dengan data yang diterbitkan oleh BHR, kemudian penetapan diserahkan kepada kantor Kementerian Agama. Terima kasih.